9 itu angka penuh. Terus yang jelas adalah menurut sio yang baik. Jadi, mengenai anak dijodohkan siapa, saya cukup bisa menghitung untuk angka-angka itu. Terutama kalau sio kucing itu jangan dapat sio anjing. Sio anjing dan kucing itu berantem. Kalau anjing itu bakatnya dapat sionya itu monyet, jadi topeng monyet. Indah sekali. Apalagi kalau horoskopnya Capricorn itu sangat tidak cocok dengan Pisces. Karena kalau Capricorn itu adalah kambing dan itu di darat, Pisces itu di laut. Darat dengan laut, maka ketemunya hanya di pelabuhan. Itu kalau jadi suami pasti jadi Bang Toyib, kalau istri Jablay. Tapi hitungan itu belakangan aja. Siapa yang nanti pengen dihitung nanti saya. Yang jadi masalah sebetulnya saya tentu bukan pada materinya, tetapi buat kemasan-kemasan yang bisa ta'asur fil qalb, untuk bisa bahasa Arab sedikit. SAG, sarjana alam gaib luar. Jadi saya agak susah aja karena sementara saya mau bicara sudah radiatornya sudah mulai bocor. Yang ngomong di sini yang dengarkan saya sampai Sidratul Muntaha, kusuk doa atau zikir ternyata memproduksi aqua. Banyak keluar das. Oke, karena kita melangkah bersama, saya ingin memberi simpel dulu supaya kita tidak lepas dari tema. Ayo semuanya, saya ingin tolong lepaskan semua yang ada dalam tangan Anda, dan saya ingin ada satu komitmen bersama bahwa kita ingin melangkah bersama. Tapi nggak usah melangkah. Langkah berarti aku dewean gitu ya. Rasa nangis sebelum nangis. Rasa nangis. Oke. Nggak usah lihat jam, itu menyinggung perasaan saya. Saya ini susah ya. Ya kalau beberapa kali karena saya banyak keluar, nggak bisa datang Maya karena banyak keluar lah di Kenduri Cinta ini. Ke Bantul, ke mana gitu, jadi ke Tangerang, ke kemarin umroh terus terang saya. Iya, bulan ini untung belum nabrak, tapi Mei saya akan berangkat lagi, nanti ya pertengahan ini juga berangkat lagi. Insya Allah saya bukan gratis, kalau saya istilahnya sokeh mas turoh, jadi sokongan nih wong akeh masih turah, itu mas. Ya, kalau orang umroh biasanya cuma karena umroh wahyu, karena sawai payu gitu aja. Apalagi yang pejabat-jabat gitu biasanya hanya kos goro diongkosin negoro gitu. Dulu ada Abu Bakar atas budi baik Golkar. Terakhir yang musibah itu yang Abu Rosid zamannya Pak Nur Somad kemarin Kabid Haji, itu banyak yang Abu Rosid Arab Budal Warasidun. Ada macam-macam, ada Haji Mansur karena halamannya kena gusur. Ada haji macam-macam, ada haji tomat, berangkatnya tobat, pulangnya kumat. Sebelum berangkat asik, suka beli nomor, begitu pulang jadi bandar. Oke. Tolong komitmen kita bangun dulu, karena sekarang saya ingin semuanya, tolong semuanya tepuk satu. Gak akan kompak kayak gini kok bersama ini. Sebenarnya saya ada simulasi kecil, tapi LCD-nya sudah dibawa pulang. Nanti lain kali aja. Nah, sudah sulit, pasang lagi jam 5 baru selesai. Makanya kalau cari suami jangan yang berkacamata, karena ada kecenderungan orang yang berkacamata itu kurang setia. Itu secara psikologis. Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari istrinya, tapi mencari mana kacamata. Ayo modar. Oke, semuanya tepuk satu. Bagus, udah lumayan. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk pramuka.
Satu, membangun kebersamaan gampang tapi pada awalnya. Tapi kalau sudah mulai ada pengorbanan, ternyata tidak mudah. Dan itulah kunci. Ternyata kebersamaan itu susahnya ketika sudah mulai ada sesuatu yang foto ya. Nanti di FB ya, paling enggak ya, atau di BB enggak saya. Tapi kamu nggak punya BB, kamu punyanya B4, bukan BlackBerry bego. Oke, saya sekalian, gini. Sebetulnya itu poin penting bagaimana membangun satu langkah berlari. Enggak ngelangkah loh ya, cuma tepuk tangan. Tepuk tangan itu jauh dari melangkah. Melangkah itu perlu fa'andir, jadi perlu kekuatan. Berdiri itu perlu kekuatan. Bagaimana membangun kekuatan itu satu poin tersendiri. Masalahnya sekarang ini ginilah, saya juga punya banyak hal yang harus saya terangkan. Saya juga baru tahu kenapa kok nama itu menjadi penting juga. Itu karena kenapa orang menamakan dirinya Melinda D. I-nya double, I-nya double. Ternyata ada kaitannya. Dan itu punya makna. Melinda itu itu melindungi, da itu dada. Di kenapa kok I-nya dua? Karena dua I. Ya. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Sebenarnya gak ada hubungannya sama sekali. Gini, terus sekalian, ada beberapa hal yang poin berikutnya memang. Oke, saya biar poinnya saya tangkap dulu dan itu saya akan breakdown di mulai mungkin bulan depan saya nggak bisa, tapi 2 bulan lagi insya Allah bisa. Kecuali kalau visanya tertunda lagi saya ini, karena ini gonjang-ganjing visa, permintaan 17.000 baru keluar 10.000. Itu memang nggak tahu, sejak ditinggalkan Pak Nur Somad memang jadi kacau banget. Mau ada aja masih kacau apalagi. Ya dulu maksudnya, tapi kan bukan urusan visa, bukan masalah itu. Ini ya memang betul-betul seluruh travel ini baru mengalami gonjang-ganjing yang luar biasa. Saya sekalian, bahwa Rasulullah sendiri pernah merubah nama. Ketika ada orang datang namanya Abul Khail, maka diganti dengan Abul Khail, karena nama itu adalah idealisme yang ditanamkan. Maka nama juga penting, itu penting. Artinya bahwa jangan sampai punya anak nggak punya nama. Hanya dilabeli A, B, C, D atau 1, 2, 3 ya jangan, perlu nama. Meskipun nama tidak harus bahasa Arab. Namanya bahasa Arab, wa kasiruhum minad dolimin. Namanya Muhammad Dolimin misalnya, ya kan bahasa Arab tapi kan nggak jelas gitu. Ada namanya kusrin. Kusrin itu kalau dari kasaro itu artinya pecah, kalau khosaro artinya rugi. Jadi namanya rugi atau pecah. Jadi masalah gitu. Jadi nama bahasa Jawa yang penting maknanya baik. Nama Ahmad jelas baik, Wahid baik, Wijayanto jelas lebih baik. Jadi, Ahmad, Wahid, Wijayanto luar biasa. Wi itu lebih, Jaya itu jelas sukses. Ento itu netral tapi optimis. Itu karangan saya sendiri. Oke, itu penting karena itu memang idealisme. Masalahnya orang Jawa sudah terlanjur bagus kalau meminta nama yang baik itu, karena orang Jawa itu memberi nama selalu dikaitkan satu place, time, date dan seterusnya. Kalau tempatnya itu dimensi waktu, Wonosari namanya Sarimin, Sarijo, Sarina, tempatnya lahir di jalan namanya Margono. Margono itu karena lahirnya di Margo, Margono, ononnya di Margo tadi. Itu tergantung pada, bisa juga hari lahir. Jawa itu kan pakai pon wagi keluan, jadi kalau lahir pon jadi poniman, ponijo, ponira, poni sumlang gitu. Wagi jadi wagimin, wagiyo, waginah, wagirudok supratman tadi ya. Itu karena wagi. Akad itu jadi ngat, maka jadi ngadimin, ngadiyo, ngadiono, ngadi itu. Orang Jawa atau idealisme,
Karena orang Jawa itu senang pada harta. Nama Harto itu banyak sekali. Suharto, Sugiharto, Sugiharto, Budiarto, cari Harto. Netro Hartono, ada namanya Netro. Netro itu mata, Hartono itu duit. Tidak tahu mata duitan itu. Idealisme Pancasila maka namanya Siti Pancasilawati, atau orangnya dokter maka anaknya Siti Medikawati, atau orangnya hukum karena dia ahli hukum maka dia pakai Justisia misalnya gitu. Pengennya kok makan terus nama Oriza Sativa, artinya beras. Ya, kita bisa ke nama sahabat Umar, Umar bisa. Umar kok pacarnya Rini, maka tanda tangannya cukup gampang. Urin, Urin. Jadi Umar sama Rini. Uyuh, uyuh, uyuh. Bisa juga karena proses, karena prosesnya susah, maka namanya Muhammad Adnan. Ngedeni tenanan. Adnan. Ada proses lainnya gampang, maka namanya Muhammad Daldiri. Ternyata gampang karena medal sendiri, jadi tidak aja. Atau kejadian kalau pas gempa namanya Muhammad Gempawan, kalau banjir namanya Siti Aquawati dan seterusnya. Ada yang karena frustasi, tentu itu tidak kita rekomendasi ya, artinya frustasi, punya anak mati, dua anak mati, dua anak mati, maka namanya Bejo, Slamet, Untung, Lestari, mati lagi, maka namanya Muhammad Darwis, Modiar Yowis, mati lagi, malah disebut Muhammad Darmin. Kok Darmin gimana? Mudar Yomen. Itu frustasi. Oke, by the way, nama juga punya makna karena itu idealisme orang tua kepada anak. Sebetulnya bukan itu yang mau saya sampaikan, cuman saya ingin menyampaikan sesuatu, maka Behledil Badmedin, begitu kata orang-orang Persia. Kamu lunakkan dulu hatinya, maka agama akan mudah masuk di dalam hati itu. Saya selalu menyampaikan ini karena copet itu bodoh karena dia nyopet dompet goblok. Seharusnya dia kalau bisa ngambil hatinya, jangankan kok dompet, oh semuanya diserahkan, kehormatan pun diserahkan. Kalau hatinya silahkan kehormatan silahkan diserahkan. Makanya itu, karena jatuhnya laki-laki karena wanita dan jatuhnya wanita karena harta, maka orang yang punya harta walaupun wajahnya nggak menarik, wajahnya mendorong, wajahnya nggak menarik, wajahnya mendorong. Tapi kalau hartanya banyak ya bisa juga. Harta banyak agak terkenal sedikit itu cari yang lebih mudah jauh sekali bisa. Sampai kalau foto minder itu. Ya terus terang saya juga nurun karena alhamdulillah saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun juga. Karena terus terang saya punya istri itu dulu mahasiswa saya gitu. Karena kalau saya kuliah selalu duduknya paling depan, karena saya ngajar itu bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi. Saya pikir memang sedikit saya ancam kalau nggak mau nggak saya luruskan kan. Dan sudah saya survei sebelumnya, ternyata dia anaknya orang kaya di Jogja, dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi. Ini jangan di YouTube karena kalau ke YouTube istri saya nanti lihat. Terus terang. Dan warisannya banyak, terus terang. Warisannya banyak. Sayang sampai hari ini belum dibagi-bagi. Dan saya hitung-hitung, 1 M-an pasti saya dapat karena anaknya sedikit dan warisannya banyak. Saya sekalian, tentu saya nggak perlu minta karena itu kewajiban dan itu. Oke. Masalahnya adalah sekarang begini, pertimbangannya Indonesia ini kalau dikatakan ini sudah menjadi tumbuh alang-alang, sebetulnya idealnya itu saya sedikit supaya ada satu poin-poin yang bisa masuk, karena jam-jam gini ini masukkan ilmu susah, kalau masukkan kacang cepatnya luar biasa. Bahwa binatang bisa, jadi dia tidak doyan daging tetapi dia
dia nyengat. Lu ngapain nyengat? Iseng. Dan bahaya sekali kalau orang udah iseng. Tadi di dalam surat At-Toha, saya masih hafal Quran, alhamdulillah. Toha ayat 122 103 dan juga surat Kahfi 122 124, itu dia berbuat sesuatu kejelekan tapi yahsabuna sun'a, seolah-olah dia berbuat seolah-olah kebaikan. Jadi wong kudu ngaku pinter sawu tipangan ular. Dia itu jahat tetapi malah justru dia bangga. Itu yang disebut dengan jumud. Jumud itu sudah di atasnya koswatil qulub, itu kalau dibelaskan terus jadi hati itu kalau keras jadi jumudul ain, mata itu terbalik. Orang bangga dengan kemaksiatan dan dia menjadi minder dengan kebaikan. Orang bawa Quran enggak kok, ini cuma majalah, karena dia malah minder. Kalau bawa komik majalah, luar biasa, itu dengan senang hati. Artinya orang nyopet malah diceritakan, oh nyolong nyuri mangga kok nggak ketahuan. Wah gimana ini caranya kalau ada bawa sarung, kalau ada itu semua. Bahkan dikejar polisi nggak ketangkep itu bangga, menghamili orang itu bangga. Kamu cuma 2, saya 6 orang. Bangga. Dan orang kalau udah iseng begitu luar biasa. Mosok kok kamu korupsi cuma 5 miliar, saya itu sak orang-orangnya saya servis. Nah itu namanya ada kebanggaan. Jadi dia memperkosa bukan karena istrinya nggak cantik, yang diperkosa rumah pembantu rumah tangga, tetapi karena iseng. Mosok saya nggak pernah memperkosa. Jadi sesekali ya rasa gudeg, rasa rendang, rasa itu semuanya. Dan itu laki-laki, mohon maaf, laki-laki itu biasanya ada rasa seperti itu. Jiwa petualangannya tinggi dan memorinya sangat rendah dalam hal tertentu. Kalau kepada anak itu lihat anak kecil, iya ingat anaknya. Lihat sendal kecil ingat anaknya, sepeda kecil ingat anaknya. Tapi kalau lihat gadis besar dia lupa anak dan istrinya. Jadi itu laki-laki. Laki-laki memang semua laki-laki lah, semua laki-laki. Nggak usah munafik dan itu jelas. Makanya saya nggak suka laki-laki sampai detik. Serius saya nggak mau laki-laki. Yakin. Yang heran itu kenapa mbak-mbak seneng sama laki-laki itu, heran sekali saya. Belum tahu dia. Iya, penyakitnya aja jelas. Gantung apa jepit muka. Anyar ya, anyar. Tapi hanya bisa di maknya yang saya bisa nyampaikan itu. Ngomong di tempat lain nggak berani. Pemenang yang TV, jamaah. Alhamdulillah min dalik. Luar biasa. Enggak ya, apapun ya enggak lah itu. Saya masih ada rutin tapi untuk di TV nasional, tapi yang gitu-gitu enggak bisa saya jamaah gitu ya. Oke, saya sekalian. Jadi untuk itulah maka sebenarnya nanti ada beberapa di antara yang begini ini adalah untuk membentuk itu semuanya. Membentuk itu mungkin tidak bisa mengatasinya semua, tetapi tidak menambah jumlah atau kita sendiri bisa self defense-nya ada. Gitu ya. Halo. Ini body home. Halo. Masih hidup? Jadi saya sekalian, yang berikutnya ada poin berikutnya yang sebenarnya saya sampaikan bahwa kaitannya dengan nama itu sebetulnya ada beberapa takdir sistem sunatullah. Dari atas sunatullah ada namanya tadi sampai ada sunatullahnya, tetapi nanti ada nusratullah, ada kudratullah. Biasanya sunatullah kita jalankan itu sudah mengundang pertolongan pintu khazanah Allah, tetapi juga nanti ada namanya nusroh dari Allah. Nusroh itu sendiri masih belum, kalau itu belum sampai nanti ada kudrohnya Allah. Kudroh Allah itu nggak perlu pakai sebab. Artinya sebabnya nggak usah pakai itu. Pokoknya pengen selamat dikejar Fir'aun, idrib asokal bakar. Yang ngejar itu siapa? Fir'aun. Nabi Musa itu dikejar Fir'aun, tetapi pukulkan tongkatmu ke laut. Yang ngejar siapa? Yang disuruh mukul, yang dipukul? Masuk akal nggak? Kalau itu yang diperintah adalah panitia kenduri jin, pasti juga protes. Malaikat itu salah ketik ini. Salah error masih. Coba CD-mu, flash disk-mu mesti kena virus ini. Wong yang ngejar itu Fir'aun kok yang dipukul? Harusnya idrib asokal batuknya Fir'aun, kayak gitu kan. Padahal Musa itu tongkatnya kalau dipukulkan itu jadi ular. Dan tangannya Nabi Musa itu kalau ditaruh di sini dikeluarkan bercahaya.
Itu mujizat Musa. Lah kalau nggak usah pakai logika, sunat gampang kalau pakai sunatullah saja. Pokoknya Fir'aun datang, ini langsung masukkan. Diturunkan, wah silo banget, terus titik. Nah, tapi enggak. Kudrohnya Allah itu berjalan, yang ngejar Fir'aun, yang dipukul, dan disitulah pukulnya laut sampai selamat. Tapi itu ilmu yang agak nggak level kalau ini. Jadi ya nantilah akhirnya susah ngomong orang bodoh-bodoh sekarang. Ya nggak gimana ya, maksud saya ya mungkin minimal jerapah lah. Jerapah itu telmi telat mikir, maksudnya nanti mungkin 2-3 tahun lagi paham saya yang saya maksudkan. Jerapah itu nginjek paku sekarang itu 3 hari baru terasa sakit karena laporannya ke otak itu lama banget, lewat leher. 2 hari balik lagi sehari, aduh sakit, kenapa? 4 hari yang lalu nginjek paku, lah itu jerapah. Padahal masih saya lihat bukannya jerapah. Kalau ini dinosaurus malah jauh lagi kan. Jadi oke, tapi saya sekalian bukan apa-apa, ini hanya untuk memudahkan memasukkan poin saja bahwa ada beberapa hal yang nanti sunnah-sunnah Allah sudah kita jalankan. Seandainya nanti tanpa sunnah pun, kalau Allah pengen nolong ada nusrohnya. Adalah Abu Mukhlaq. Abu Mukhlaq itu orang yang kurang apa? Dia saudagar, jujur, kaya raya, tapi tetap ada ujian ketika dia membawa dagangannya di tengah hutan. Bapak biar ya tidur, karena tidur itu adalah karena ada ketenangan dalam hidup. Itu. Orang kalau susah nggak bisa tidur. Iya. Dan itu tidur. Tidur itu ada 3, 1 tidur yang robani, 2 tidur yang syaitoni, 3 tidur yang fitri. Tidur yang robani itu tidur karena dalam hal maksiat dia mudah tidur, dalam hal taat dia sulit untuk tidur. Tidur yang syaitoni itu kalau ngon pengajian langsung turu, neng konser ajeb masuk kata-kata melek terusan. Nah itu syaitoni. Lah yang ketiga fitri. Mudah-mudahan kita hanya fitri aja. Ini nggak wajar. Pertemuan kok sampai hari Sabtu, undangannya Jumat, ini jangan, maka tidurlah semuanya. Sulit saya lanjut, kayaknya memang terganggu saya untuk bagaimana masukan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita buat, bahwa ternyata 1 tentang bagaimana membangun kebersamaan, tentang melangkah bareng, dan itu penting melangkah itu karena orang itu harus ada sunatullahnya. Anda kalau ada doa terus nggak pernah melangkahkan kaki, mengangkatkan tangan terus, tidak akan terkabul. Ya Allah minta anak, ya Allah minta anak, ya Allah. Kamu udah nikah belum? Belum. Apa di SMS itu tadi? Ganti SMS itu. SMS-nya vibrator. Vibrator bicara gini, pelendung. Dikira iso di vibrator. Nah, jadi tentu itu ada sunatullah yang kita bangun, dan ini adalah membangun sunatullah. Dan nanti kalau Allah pengen nolong, nggak pakai sunatullah juga bisa, pakai nusratullah. Kalau nusratullah nggak bisa, itu kudratullah. Ayatnya gimana nanti saya nggak siap dengan itu semuanya. Saya hafal tapi kamunya nggak hafal, itu masalahnya. Saya nyebut nggak begitu, jadi masalahnya nggak sampai, karena ini artinya ya ada mishandling gitu lah, artinya nggak matching. Matching itu gini, apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Nah, ternyata itu namanya matching. Itu nyambung, dan itu namanya kontak di mana. Kalau saya katakan apa kabar? Baik. Ini paling tidak nyambung kan? Nggak nyambung. Itu kalau polisi brief to Norman. Bagus sekali. Oke, kayaknya saya tidak bisa membuat satu hal yang kaitannya. Ini baru 4 poin, berarti masih sekitar 90. Tapi bagus nanti kalau diperdalam. Sebenarnya kalau nama itu bukan sekedar tanda, di atas tanda ada indeks, di atas indeks itu ada ikon, di atas ikon ada simbol. Ketika tanda hanya membedakan, indeks hanya bisa memverifikasi, tetapi kalau sudah nggak paham kamu sih. Tapi kalau sudah jadi ikon itu sudah
maknanya bukan hanya satu, bukan bedakan ikon. Kalau ikon beda, apalagi kalau sudah simbol itu sudah punya konsekuensi. Lampu merah kalau di jalan apa dengan di sini beda. Kalau sudah di jalan, lampu itu sudah menjadi simbol. Maka kalau merah harus berhenti karena itu syarat dengan mana ada konsekuensi. Hijau itu harus berjalan. Kalau sekarang pulang dari sini semua dibalik. Begitu hijau langsung berhenti, wah tidak mendadak. Begitu merah langsung ngebut. Insya Allah billahi taufik wal hidayah. Insya Allah. Karena itu bukan sekedar tanda, itu bukan sekedar ikon, itu bukan sekedar indeks, tetapi itu sudah menjadi simbol. Kalau nggak percaya, kalau pergi ke sini semuanya pakai kaos gambarnya Palu Arit. Insya Allah, ya nggak apa-apa sih kalau ada canun umpama, umpama itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.